Kali ini kita akan berbicara persoalan Basnas. Dana zakat misalnya digunakan untuk membiayai radikalisme. Iya. Pengangguran tertinggi 5 provinsi di Indonesia dengan pengangguran tertinggi nomor 1 tuh Banten, itu 1. Terus yang berikutnya kalau dari aspek psikologi atau mental paling nggak bahagia. Ada fenomena apa sih sebenarnya? Kok bisa seperti itu? Halo Maji, kembali lagi bersama saya Marinus Gia di program G-Talk, obrolan mengupas kebenaran. Kali ini kita akan berbicara persoalan Basnas. Barangkali Maji sudah sangat populer tentang Basnas dan seringkali kita melihat kantor-kantor Basnas ada di mana-mana, di setiap daerah, dimanapun Maji berada. Dan Basnas itu adalah Badan Amil Zakat Nasional yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Lembaga ini langsung bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia. Dan bersama dengan saya, sengaja pada kesempatan ini saya mengundang Basnas Provinsi Banten karena kita bicara potensi apa yang bisa dilakukan oleh Basnas Provinsi Banten. Basnas Provinsi dibina dan diawasi langsung oleh gubernur. Pembinaannya meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan juga edukasi. Ini diatur dalam Undang-Undang Maji. Ya. Secara garis besar, Basnas Provinsi Banten memiliki tugas untuk mengelola zakat nasional yang di Provinsi Banten tentunya. Sementara itu untuk fungsi melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pendistribusian, dan juga pelaporan pengumpulan, serta pendayagunaan zakat di Provinsi Banten. Bersama saya, Pak Aceh Sumirsa Ali. Baik. Betul ya? Ya, betul. Wakil Ketua Basnas Provinsi Banten dan Ibu Tia Rahmania. Ya. Salam. Senyumnya manis sore ini. Salah seorang pemerhati sosial di Provinsi Banten. Dan tentu Maji kita akan mengupas Basnas di G-Talk. Pak Aceh. Baik. Siap. Dan Bu Tia, saya mulai dari Pak Aceh. Sebenarnya bisa dijelaskan Pak, apa Basnas itu sebenarnya, dan karena Bapak adalah Wakil Ketua Provinsi Banten, Bapak juga bisa menjelaskan nanti bagaimana Basnas di Provinsi Banten itu, lalu kemudian cara kerja Basnas itu bagaimana, kemudian biasanya Basnas itu bekerja sama dengan masyarakat atau dia ini sendiri, bergerak sendiri, atau mungkin harus menunggu perintah dari provinsi sebagai dari gubernur sebagai pembina dari itu. Lalu kemudian kita tahu karena ini baru-baru ini kan baru selesai perayaan Hari Raya Idul Fitri, gitu ya. Apa perannya Basnas Provinsi Banten pada Idul Fitri kemarin? Silakan Pak. Baik, ya. Terima kasih Gitu. Bang Marinus ya. Ya. Nah, terima kasih. Pertama, Basnas itu seperti yang disampaikan Bang Marinus tadi, dia lembaga pemerintah. Ya. Sesuai Undang-Undang 23 2011. Lembaga pemerintah non struktural. Tentu saja karena dia lembaga pemerintah, maka ini adalah tugas pemerintah. Kami menyebutnya sebenarnya sering menyebut sebagai amil negara. Amil negara. Ya. Oke. Nah, artinya amilin yang ditugaskan oleh negara. Ya. Menurut Undang-Undang 23 2011, secara nasional pengelolaan zakat itu tunggal oleh Basnas. Oh, oke. Oke. Jadi tidak ada lagi pengelola zakat di luar Basnas. Oke. Jikapun ada masyarakat ingin mengelola sendiri, mereka boleh mendirikan lembaga amil zakat namanya LAZ.
Tetapi itu Dan itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 dan itu diatur ya? oleh Undang-Undang 23 2011, mereka harus dapat izin dari pemerintah. Lalu LAS ini dapat izin dari pemerintah langsung atau dari Basnas? dari pemerintah. Dalam hal ini dari Kementerian Agama. Bajnas hanya memberikan rekomendasi. Jadi rekomendasi pembentukan LAS jadi sesuai tingkatan. Kalau tingkat kabupaten adalah Bajnas Apa sih kabupaten. contohnya LAS itu? Bisa LAS Harfa, bisa dompet duafa tuh, misalnya ada Rumah yatim, zakat. rumah zakat, ada sahabat yatim. Oke. Di Provinsi Banten tuh ada 13 LAS yang 13 LAS ya? yang resmi yang dia mendapat izin operasional dari pemerintah. LAS ini juga punya kewajiban untuk melaporkan perencanaannya, pelaksanaannya maupun pelaporan kegiatannya. Jadi mereka terikat, terikat kepada negara. Dalam hal ini ke Bajnas lapornya, juga ke Kemenag di sesuai tingkatan. Barangkali itu Bang. Kalau di Provinsi Banten bagaimana perannya Basnas itu? Saya sangat berharap sekali bahwa Bajnas ini bisa meningkat perannya karena ini cukup strategis dalam rangka pembangunan nasional, terutama di daerah ya, pembangunan nasional di daerah Provinsi Banten. Kenapa? Karena Bajnas sebagai salah satu sumber pembangunan daerah, sumber pembangunan daerah non APBD atau non APBN. Jadi pembangunan daerah itu kan bisa APBD, bisa APBN, tapi juga di luar APBD APBN ada namanya zakat. Bagaimana bisa? Zakat itu kan haknya para penerima zakat yang sebutannya itu mustahik ya. Mustahik, baik. Nah, bagaimana Pak Aceh mengatakan bahwa ini ikut serta untuk membangun daerah? Nah, Undang-Undang 23 2011 itu punya cita-cita yang cukup progresif menurut saya karena mencoba menatap pengelolaan zakat secara integratif. Jadi kalau mungkin 10 tahun ke belakang atau lain-lain pengelolaan zakat itu dikelola secara parsial oleh masyarakat, bahkan individual oleh para muzaki itu dia menyalurkan sendiri dan lain-lain. Maka dengan Undang-Undang 23 2011 ini diharapkan atau diinginkan pengelolaan zakat tunggal oleh sebuah lembaga resmi, lembaga yang bisa dikontrol, diawasi dan pergerakan lalu lintas keuangan dana umat ini juga ini. Karena ini Bang, ada potensi juga disalahgunakan ya. Nah, dana zakat ini misalnya kami ini Bajnas dengan ini diamanatin 3 aman oleh pemerintah. Satu, mengelola zakat itu harus aman secara regulasi. Harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua harus aman secara syar'i, artinya harus sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga harus aman NKRI. Harus menjadi turut mengamankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu, jangan sampai dana zakat misalnya digunakan untuk membiayai radikalisme. Ini sangat berguna untuk Maiji. Ini semakin kita memahami apa peran kita sebagai warga negara dalam berkontribusi untuk untuk negara melalui Badan Amil Zakat ini. Menurut Pak Aceh, karena ini kan pasti ada datanya. Di Provinsi Banten itu penerimanya tambah menurun atau tambah naik? Kalau gini Bang, kalau jumlah penerima itu pasti berkorelasi dengan jumlah penghimpunan. Nah, ketika penghimpunan menaik, maka penerima zakatnya tentu naik. Nah, potensinya kan cukup luar biasa ya. Potensi kasarnya kan itu sampai ke 7,6 triliun. Itu dihitung di tahun 2019. Kita 2020-2021 kemarin nggak ngitung. 7,6 triliun. Itu kan hitungannya. Nah, penerimanya ini selama ini dari tahun ke tahun, ini sudah Pak Aceh sudah berapa lama di tahun berapa? Saya ya? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Nah, dari tahun sebelumnya dengan tahun berikutnya itu ada kenaikan nggak penerima naik, zakatnya? pasti.
Ada ya? Bernaik terus. Termasuk juga apa penerimanya? Muzaki namanya, penerima apa yang Ya, berzakatnya muzakinya. Ini mustahik penerimanya juga. Pemberi zakat muzaki. Muzaki penerimanya mustahik. Namanya. Dua-duanya meningkat. Dua-duanya meningkat. Kami juga alhamdulillah punya semakin kesini semakin dapat kepercayaan, trust dari masyarakat semakin membaik dengan meningkatnya muzaki tadi. Lalu mustahik yang menerimanya juga alhamdulillah meningkat. Kurang lebih 10.000 orang itu sudah 10.000 orang sudah tercatat sebagai penerima manfaat dari zakat yang dikelola oleh kami baru internal Bajnas Provinsi Banten. Karena Bang gini, Bajnas ini kan ada Bajnas pusat, ada Bajnas provinsi, ada Bajnas kabupaten kota. Nah, kami di lewat provinsi ini juga membawahi 8 kabupaten kota, juga membawahi laj yang tingkat provinsi dan kabupaten kota, gitu loh. Nah, di kami saja itu baru 10.000, belum lagi yang ada di laj kabupaten kota dan di laj dan lain-lain. Saya ke Butia sebagai pemerhati sosial di provinsi Banten nih, ya kan? Tadi kita dengar informasi bahwa ternyata muzaki dan mustahik itu linier. Betul. Ada fenomena apa sih sebenarnya? Kok bisa seperti itu? Harusnya ini jadi kontra. Kalau sudah mustahiknya itu harusnya kalau sudah diberikan kontribusi oleh Basnas dengan berbagai program, kan kalau tidak salah bisa juga kan untuk membangun ekonomi masyarakat gitu ya. Nah, harusnya ini kan tidak linear naik gitu loh. Seolah-olah apakah memang demikian? Bagaimana Butia melihat itu? Baik Bang. Jadi kalau kita dengar tadi dari penjelasan Pak Aceh sendiri dari Basnas gitu, kita harus lihat nih fenomenanya Banten secara khusus ya. Kalau kita bilang Banten ini kan termasuk provinsi yang pertama, baru-baru kita dapat informasi bahwa pengangguran tertinggi 5 provinsi di Indonesia dengan pengangguran tertinggi nomor 1 tuh Banten, itu 1. Terus yang berikutnya kalau dari aspek psikologi atau mental paling nggak bahagia. Betul ya? Betul. Paling tidak bahagia. Provinsi paling tidak bahagia. Provinsi paling tidak bahagia di Indonesia itu Banten gitu. Kalau bicara kebahagiaan tentu standar. Ini ukuran kebahagiaannya apa ini? Itu ukurannya beragam, tapi pasti salah satunya kebutuhan dasar. Itu juga yang diukur oleh Badan Pusat Statistik kan kalau kita bicara persentase kemiskinan. Kemudian baru-baru juga kemarin Sekjen Kementerian Dalam Negeri Pak Suhajar itu menyampaikan pembangunan Banten itu memang meningkat gitu, akan tetapi bicara kemiskinan drastis. Gitu. Drastis apa nih? Menurun gitu. Maksudnya itu juga ekstrim tinggi juga gitu. Walaupun kalau kita bicara presentasi BPS yang pelaporan 21 September 2021 lalu dibandingkan dengan 2020 itu terjadi penurunan. Ketika 2020 6,6%, di 2021 bulan September 6,5 gitu. Itu suatu kebanggaan ya. Tapi kalau kita bicara sebelum pandemi itu peningkatan kemiskinan Banten itu kalau kita lihat dari BPS gitu. 2019, 20, 21 dibandingkan sebelum pandemi itu peningkatannya tinggi gitu ya. Nanti kalau mau lihat bisa lihat di apakah BPS. Itu juga bisa memberikan gambaran bahwa angka peningkatan kemiskinan, penurunan kemiskinan itu sama dengan peningkatan mustahik atau penurunan mustahik tadi? Gini Bang Marinus, kalau kita bicara tentang kemiskinan dan pemberi zakat atau penerima zakat gitu, harusnya sih kalau kita bicara Banten sebagai provinsi yang sebagian besar masyarakatnya itu adalah umat muslim, Islam gitu. Seharusnya kalau kita bicara zakat, karena zakat ini wajib kan sebenarnya buat mereka yang mampu dengan kriteria-kriteria tertentu gitu. Untuk dikeluarkan. Bukan hanya perorangan ya, termasuk juga badan-badan. Iya betul. Tentu kalau bicara kriteria yang bisa mengeluarkan zakat wajib itu Pak Aceh bisa menjelaskan. Tidak cuma perorangan tapi juga lembaga atau perusahaan dan organisasi. Nah, artinya di sini begini,
sebagai provinsi dengan jumlah masyarakat Muslim yang mayoritas, zakat itu juga adalah pendapatan atau yang bisa dikumpulkan oleh Basnas itu juga besar, tinggi gitu. Ya, apalagi sebagai lembaga pengumpul zakat yang satu-satunya, lembaga negara pengumpul zakat satu-satunya yang dimiliki, Basnas ini harusnya memang memiliki wewenang paling besar, tertinggi untuk berhak mengumpulkan zakat. Nah, dan tentunya kalau kita bicara kontribusi untuk penurunan kemiskinan di Banten sangat signifikan begitu. Hanya saja kita harus bisa melihat bahwa apakah pengumpulan yang ada selama ini oleh Basnas Provinsi Banten khususnya itu sudah cukup memberi kontribusi signifikan nih pada kemiskinan yang terjadi di Provinsi Banten gitu. Ya kan? Tentu kita bisa bilang relatif belum terasa gitu. Kalau baik. Terus terang, kenapa? Dilihat saja dengan jumlah kemiskinan yang Pandeglang, Lebak misalnya, itu kan adalah 2 kabupaten di Provinsi Banten yang memang tertinggi tingkat kemiskinannya. Kita masih sangat mudah menemukan rumah-rumah yang tidak layak huni, penduduk-penduduk yang kemudian berada dalam tarif kemiskinan yang ekstrim dan sebagainya. Walaupun kalau kita bicara mungkin sudah banyak yang dilakukan oleh Basnas terkait hal tersebut, begitu. Artinya apa? Motivasi ini untuk Basnas dan juga orang-orang serta semua pihak di Provinsi Banten untuk mendukung nih lembaga formal negara mengumpulkan sebanyak-banyaknya zakat dari para masyarakat Muslim di Banten untuk kemudian kita bantu, kita upayakan zakat yang terkumpul itu bisa didistribusikan kepada sasaran yang tepat. Angka kemiskinan tadi berapa sekarang? Kalau bicara BPS itu di laporan sampai September 2021 itu 6,5%. 6,5% ya. Memang dari jumlah penduduk kita di Provinsi Banten 12 juta lebih lah. 12 juta lebih gitu. Oke, katakan sekitar 600.000 gitu ya. Sekitar itu. Let's say lah begitu ya, kurang lebih. Nah, ada data 2021 itu Basnas berhasil mengumpulkan 156 miliar. Baik. Sementara 156 miliar itu kan termasuk semua organisasi pengelola zakat di Provinsi Banten. Yang antara lain tadi LAS itu ya. Bahkan ada berapa LAS-nya tadi? 13 di Provinsi Banten. 13 LAS. Nah, sementara Basnas sendiri mampu mengumpulkan zakat 2021 itu 23 miliar. Sementara Pak Aceh tadi mengatakan ada potensi besar loh sebenarnya gitu ya. Bahwa kalau dihitung secara aturan dan juga syariat Islam, maka potensi itu bisa sampai 7,6 triliun. Itu luar biasa loh. PAD Provinsi Banten itu hanya setara PAD. Setara PAD gitu. Setara PAD Provinsi itu Banten. PAD-nya itu 7,6 sampai 8 triliun juga. Ini kalau potensi zakat tadi bisa mengimbangi gitu ya. Ya. Bagaimana bisa memaksimalkan ini, Pak? Pak Aceh. Menarik pertanyaan. Baik. Ya. Saya mau jawab sedikit dari soal tadi. Saya nambahkan tadi yang disampaikan, Bang. Idealnya dan harusnya memang Basnas turut serta menurunkan angka kemiskinan. Ya kan, ketika upaya pengumpulan dan distribusi ini maksimal. Nah, memang ini butuh kolaborasi antara Basnas dengan Dinas Sosial dan BPS misalnya. Di mana nanti peran? Karena itu kita berharap sebenarnya nanti ada musrenbang non APBD. Di mana peran zakat misalnya dalam penanganan kemiskinan dan lain-lain. Jadi kalau zakat itu kan ada 8 golongan yang harus menjadi sasaran ya. Taruhlah secara umum kita sebut kemiskinan ya misalnya. Walaupun tidak hanya kemiskinan. 8 golongan ya. Dari fakir, miskin, lalu amil, lalu kemudian mu'alaf ya, rikab, gorimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Ada 8 golongan itu. Itu adalah golongan-golongan masyarakat secara lemah ya, dalam hal ekonomi tentunya. Karena itu mereka yang harus dibantu. Nah, tadi bagaimana potensi yang 7,6 triliun? Itu
potensi yang kasar kita sudah lihat, sudah kita petakan, ada di sektor pertanian, ada di sektor perkebunan, ada di sektor perorangan, misalnya zakat penghasilan, perorangan, juga ada di lembaga-lembaga, ada di investasi juga. Jadi data indeks pemetaan potensi zakat yang disusun oleh Pusat Kajian Strategis Zakat Nasional itu memunculkan itu. Itu belum dihitung juga potensi di pertambangan, zakat pertambangan dan zakat perikanan laut. Itu juga belum dihitung tuh. Karena itu sebenarnya kalau sampai dihitung per 2022 ini pastinya angkanya jauh lebih besar dari itu. Tapi itu angka. Baru angka angka catatan. Potensi lah ya. Yang kita bisa harapkan sebenarnya kalau bisa maksimal gitu ya. Itu maksimal. Maksimal gitu. Nah, sekarang hanya karena kami ini punya keterbatasan personil, misalnya di Bajnas Provinsi hanya 30 orang, lalu Bajnas Kabupaten Kota juga paling banyak 15-17 orang per kabupaten kota, ditambah nanti yang lebih banyak mungkin personil itu di LAZ. LAZ itu relatif mereka punya banyak relawan fundraising yang LAZ sendiri itu kan mereka otonom juga kan untuk mereka otonom karena mereka sudah dapat izin dari Kemenak. Mereka otonom untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Tetapi mereka wajib memberikan laporan dan Basnas. Kami bisa memberikan teguran jika kemudian perencanaannya tidak sesuai 3 aman tadi. Aman regulasi, aman syar'i dan aman NKRI. Jadi aman regulasi, aman syariah dan aman NKRI. Wah, itu nanti kita bahas lebih. Nah, ada nggak pernah didata? Ini kan 8 kelompok tadi, Bu Tia. Saya minta karena ini kan selain pemerhati sosial, ini beliau ini juga akademisi gitu. Dan ada aktivis ya untuk hal-hal sosial terkait ke sosial kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan mungkin dakwahnya yang belum. Dakwah itu bisa nyempil di mana semua saja. Begitu. Pernah nggak ada data, pernah didata khususnya di Banten gitu ya? Berapa fakir, berapa yang miskin, berapa amilin. Ini keterkaitan untuk data yang bisa digunakan oleh Basnas sebagai penerima, sebagai mustahik dari zakat ini. Mungkin kalau secara spesifik itu lebih tepatnya kalau kita mencarinya langsung di BPS ya, Bang Marinus. Tapi gini loh, tapi kan di BPS sendiri kan tidak ditulis, wah ini fakir sekian, miskin sekian kan gitu ya. Dan tentu sebenarnya dari Basnas sendiri juga sudah punya apabila dikaitkan atau dihubungkan dengan dinas sosial kan gitu. Karena memang sebenarnya peranan Basnas ini sendiri penting tuh untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah sendiri atau terkait dengan dinas sosial gitu. Karena bicara pendataan kan yang paling valid itu sebenarnya ada di masing-masing dinas, di masing-masing daerah kan gitu. Makanya kalau selama ini pertanyaan saya sebenarnya selama ini bagaimana sih hubungannya gitu. Itu yang harusnya menggelitik. Hubungan antara Basnas dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi ya kan kita ya, pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah ya. Dan juga instansi-instansi terkait. Betul. Karena ini kan eksekusinya harus saling kolaborasi. Saya bisa langsung jawab langsung kalau gitu. Kalau yang jelas karena Basnas ini lembaga pemerintah, dia menjadi bagian dari pemerintah itu sendiri. Jadi bukan lembaga yang terpisah. Bukan ormas misalnya, bukan juga LSM. Ini lembaga pemerintah. Karena itu kami sering mengistilahkan nih, Bang Marinus ya. Mestinya gubernur itu kalau di tangan kirinya ada APBD, maka di tangan kanannya ada Bajnas.